Halo sahabat Tangguh, kembali lagi pada podcast BNPB dan kali ini Ranti kembali bincang-bincang bersama para narasumber yang hebat yang hadir pada Rakornas PB hari ini dalam podcast berisi bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Kita kembali lagi nih dengan salah satu narasumber dari akademisi dan kita akan langsung kenalan dengan Bapak Eko Teguh Paripurno, Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta. Bapak selamat datang. Selamat datang, selamat sore. Selamat sore Bapak, gimana Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, gembira jelas. Gembira jelas ya Pak ya, karena udah datang ke Bandung nih. Dan tadi gimana Pak di dalam ruang sidang komisi? Meriah. Diskusinya. Kata kawan-kawan ini lebih meriah dibanding ngajar ini, pesertanya aktif banget ini. Iya, kayaknya sampai banyak nolak-nolak. Dan banyak banget kayak antusiasme yang Betul, makin banyak banget yang mau ditanya tapi iya, ternyata waktunya sedikit waktunya gitu ya mepet. Pak ya. Dan sekarang akan Ranti coba korek-korek lagi nih Pak ya, Silakan, hasil dari Mbak. yang tadi kita Iya. sidang komisi. Nah, untuk dari akademisi sendiri Pak, untuk dari teman-teman UPN Veteran Yogyakarta, kira-kira apakah juga sudah ada nih Pak penelitian maupun inovasi teknologi yang memang produk dari mahasiswa UPN nih Pak, yang juga sudah diaplikasikan di beberapa daerah khususnya untuk kita bisa sama-sama mengantisipasi atau memitigasi bencana? Iya, perguruan tinggi ya, itu punya mandat Tridharma perguruan tinggi kan. Betul. Jadi ada penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran, dan itu juga terjadi di UPN gitu. Nah, setiap komponen perguruan tinggi itu melakukan kegiatan. Nah, setiap penelitian yang dilakukan dosen sekarang juga melibatkan mahasiswa. Betul. Nah, jadi inovasi-inovasi yang dilakukan dosen itu juga ada mahasiswanya, baik itu mahasiswa S1, S2, S3 gitu. Dan itu beberapa yang dilakukan oleh teman-teman di payung LPPM gitu, atau pusat studi. Di beberapa pusat studi itu melakukan kegiatan yang kental banget dengan pengelolaan risiko bencana. Ya, jadi beberapa misalnya mengembangkan sistem peringatan dini, ya, longsor, lahar, banjir, begitu. Dan juga sudah diterapkan, dipraktekkan, ada beberapa yang punya hak kekayaan intelektual yang bisa dipakai gitu. Dan terutama untuk adik-adik itu mencoba mengembangkan teknologi tepat guna ya untuk membantu pengelolaan risiko. Ya, jadi pemantauan kecenderungan bahaya itu dikembangkan, diterapkan. Jadi KKN-nya kadang bukan KKN yang mendampingi saja, tapi juga KKN mempraktekkan itu. Dari mulai memantau curah hujan, lantas mencoba memantau getaran, gitu, pergerakan tanah, gitu. Modeling itu juga dilakukan oleh teman-teman dan adik-adik mahasiswa. Itu sih. Wah, berarti memang kegiatannya, edukasinya itu berbeda ya Pak, karena kan bisa sosialisasi yang ada di sekolah itu pengenalan tentang edukasi bencananya lebih masih plastiknya aja gitu, luarnya aja. Tapi memang untuk yang mahasiswa ini terkhusus sudah harus bisa kita mengenali risiko-risiko yang terkecil gitu ya Pak ya. Ya, jadi melibatkan mahasiswa contohnya adalah, dan itu menjadi bagian pentingnya karena mengikat. Ya, jadi kasus di Semeru misalnya melibatkan mahasiswa itu mulai dari KKN-nya, ya, lantas melibatkan penelitian mahasiswa untuk tugas akhir baik S1, S2 begitu. Lantas dari berbagai jurusan, ada geologi, ada geofisika, misalnya. Jadi membaca kerentanan untuk menyampaikan, ada sistem peringatan dini yang dibangun gitu. Nah, ini jadi kolaborasi dosen mahasiswa untuk menyelesaikan masalah yang ada di jurusan kebencanaan. Nah, porsinya nanti tinggal, ini porsi segini untuk tugas akhir, porsi segini bagian ini untuk laporan penelitian, nah gitu. Tapi minimal bahwa pusat studi dan berapa dosen-dosen yang punya minat kuat di dalam penanggulangan bencana itu mengarahkan begitu. Karena kan ada penanggulangan bencana adalah urusan semua orang, urusan bersama. Karena itu ini menjadi PR juga gitu ya. Benar. Membangun inovasi. Nah, memang kadang kita kan kejebak dalam inovasi itu harus
sangat luar biasa, out of context. Tapi yang menarik sebenarnya adalah jawaban-jawaban permasalahan hasil kerjasama kolaborasi mahasiswa dengan warga itu juga ada inovasinya gitu, Betul, yang inovasi itu sangat tidak selalu, lokal, betul ya, tidak selalu infrastruktur gitu ya Pak ya. termasuk kebaruan, misalnya kami ada bagian orang nggak mengira kalau konflik satwa itu berisiko Betul. bencana, aset warga akan hilang. Nah, lantas ada diskusi-diskusi bangun inovasi memantau ekologi tempat monyet ekor panjang gitu ya, untuk membaca apa nih kebutuhannya, mengurangi risiko warga dengan mengelola bahayanya. Tapi bahayanya ini monyet nih, kan gitu. Betul. Kalau biasanya kita bahayanya misalnya banjir, biasanya longsor. Jadi beraneka ragam kesempatan yang memungkinkan kita berkolaborasi, ya bangun kolaborasi itu. Gitu. Wah, berarti memang ini jaringan mahasiswa, dan untuk dari teman-teman di UPN Veteran Yogyakarta ini juga betul-betul sangat luas juga gitu ya Pak ya, dan harapannya semoga penelitiannya maupun praktek KKN-nya dan semuanya pun bahkan tugas akhirnya juga bisa tentunya semakin memperkaya. Masuk di urusan itu. Betul, memperkaya ketangguhan masyarakat khususnya dalam hal dari sisi teman-teman akademisi. Bapak terima kasih banyak ya Pak atas waktunya hari ini dan juga sudah mengisi sidang komisi, dan tentunya nanti kita hadir juga di puncak acara Bapak. Insya Allah. Insya Allah, siap. Baik Bapak, sehat selalu ya Bapak. Sekali lagi terima kasih. Siap. Sahabat Tangguh, jangan lupa untuk selalu stay tune juga di media sosial BNPB dan ikuti puncak acaranya juga pada tanggal 24 April 2024 di Hotel Pullman Bandung, dan saksikan juga secara live di YouTube BNPB Indonesia. Sampai ketemu lagi ya sahabat Tangguh. Dadah.